Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedikit saya menjelaskan tentang fungsi asal masalah. Tadi oleh pemakalah sudah dijelaskan tentang metode pencarian asal masalah. Terus untuk apa kegunaan asal masalah? Yaitu untuk menghitung waris. Praktiknya seperti apa? Kita lihat, saya contohkan satu saja, teman-teman pelajari. Kalau sudah tahu polanya, tahu rumusnya, saya kira akan mudah ketika menghitung dalam kasus lain. Contoh penggunaan asal masalah untuk menghitung warisan. Teman-teman, kita lihat di bagian paling atas ini jumlah warisan, misalnya 120 juta. Di sini ada ahli waris suami, dua saudara seibu dan ibu. Suami punya bagian setengah karena tidak ada anak. Kalau ada anak bagiannya seperempat ya. Kemudian dua saudari seibu bagiannya sepertiga. Kemudian ibu bagiannya seperenam karena ada dua saudari seibu ini. Nah, kita lihat, kita fokus ke penyebut. Penyebut itu yang bawah berarti ya, yang merah ini ya. Setengah berarti ambil duanya, sepertiga ambil tiganya, seperenam ambil enamnya. Berdasarkan teori pencarian asal masalah, kalau ada 2, 3, dan 6 ini namanya tadakhul. Tadakhul itu ada angka yang bisa membagi angka lainnya, yaitu 6. 6 ini dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 6 juga bisa. Maka dalam kasus tadakhul seperti ini, asal masalahnya adalah 6. Asal masalahnya 6. Nah, kemudian kalau sudah ketemu asal masalahnya, maka saham ini dikalikan asal masalah. Setengah dikalikan 6, dikalikan asal masalah 6 berarti 3. Sepertiga kali 6 berarti 2. Seperenam kali 6 berarti 6. Kita hitung 3 plus 2 plus 1 sama dengan 6. Nah, inilah asal masalah. Kalau asal masalah dengan jumlah bagian ini 3, 2, 1 ini kok sama, selesai. Tapi kalau tidak sama, itu nanti ada kasus aul dan rod. Berarti dari sini sudah ketemu bahwa bagian suami adalah 3, bagian saudari seibu 2, bagian ibu 1. Selanjutnya untuk menentukan bagian berarti 3 per 6. 3 itu dari mana? 3 itu dari sini, 6 itu dari asal masalah ini atau ini ya. 3 per 6 kali 120 juta. Kemudian yang nomor 2, 2 saudari seibu sama 2 dari sini, 2 itu ya. 2 per 6 kali 120 juta, 1 per 6 kali 120 juta. 3 per 6 kali 120 juta itu berarti 120 juta kalau dibagi 20 juta berarti 60 juta ya. Suami 60 juta. Kemudian dua saudari seibu sepertiga dari 120 juta atau 2 per 6 kali 120 juta berarti 40 juta. Kemudian ibu 20 juta. 20 plus 40 plus 60 berarti 120 juta. Itu pas kalau kita hitung ya. Jadi metodenya seperti ini kira-kira. Saya ulangi lagi. Ini bagiannya suami bagian setengah, saudari seibu setengah, dua saudari seibu sepertiga, ibu seperenam. Jenengan nanti kalau diminta untuk menjawab kasus waris, buatlah tabel seperti ini. Ada ahli waris, saham atau bagian warisnya, kemudian asal masalahnya. Asal masalahnya ini diambil dari 3 penyebut ini. 3 penyebut ini dalam kasus ini tadakhul. Tadakhul itu ada satu angka yang bisa membagi angka atau yang bisa dibagi dengan angka lainnya ya. Lihat penyebut ini ya.
6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, berarti asal masalahnya 6. Kemudian setengah dikalikan asal masalah, sepertiga dikalikan asal masalah, 1/6 dikalikan asal masalah, dijumlah. Jumlah inilah yang kemudian nanti untuk menghitung 3/6 kali 120 juta, 2/6 kali 120 juta, dan 1/6 kali 120 juta. Saya kira itu teman-teman metode pembagian waris dengan menggunakan bantuan asal masalah. Ini contohnya sederhana. Kalau contohnya rumit, nanti ya kita sederhana dulu lah ya. Yang penting jenengan tahu fungsi asal masalah dan cara menjawab kasus warisan. Caranya seperti ini ya. Nah, untuk bisa menghitung seperti ini tentu saja jenengan harus tahu ya. Kalau suami bagiannya berapa, 2 saudari ibu berapa, ibu berapa. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak contoh-contoh untuk mempermudah pemahaman teman-teman sekalian. Hari ini hanya baru sampai tentang metode pencarian asal masalah dan saya tambahkan materi ini sebagai cara penggunaan asal masalah untuk menghitung kewarisan. Saya kira itu teman-teman. Semoga dapat memahamkan. Kalau belum paham bisa diulangi lagi karena video ini lebih mudah ya. Bisa diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.